Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar sahabat Miss Ninda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, setelah bulan Januari kemarin kita merencanakan RHK dalam pengelolaan kinerja, maka bulan Februari ini kita sudah memasuki timeline atau lini masa yang kedua, yaitu merencanakan observasi praktek kinerja kita atau praktek kerja. Nah, caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu buka PMM-nya, kemudian masuk menggunakan akun belajarnya dan pilih menu pada pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekarang tampilan dashboard di pengelolaan kinerja Bapak Ibu guru pastinya sudah akan berubah nih. Akan sudah berubah menjadi pelaksanaan kinerja. Nah, apa saja sih di sini yang harus Bapak Ibu guru lakukan gitu ya? Jadi yang pertama, Bapak Ibu guru nanti akan melakukan observasi kelas. Observasi kelas tentang apa? Di sini yang diobservasi adalah praktek kinerja Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu guru juga mengumpulkan dokumen. Dokumen yang mana? Yang ada pada pengembangan kompetensi yang sudah Bapak Ibu guru rencanakan dan tugas tambahannya. Ya, sedangkan di sini nanti dokumen KUSP, kehadiran kelas dan perilaku kerja ini akan diisikan oleh kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja kita gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan pertama kali adalah cek langkah observasi di bulan Februari ini. Ya, silakan Bapak Ibu klik cek langkah observasi, kemudian di sini nanti Bapak Ibu akan disuguhkan kembali dengan indikator yang sudah kita ambil pada saat menyusun RHK pada bulan Januari kemarin. Di sini juga sudah ada rubrik observasinya. Nah, di sini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Kita tinggal melihat saja sih apa fokus perilaku yang akan diobservasi, kemudian perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari itu bagaimana. Di sini sudah ada semua, sudah ada rambu-rambunya. Jadi sudah ada bocorannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, nah di sini ada dua bagian Bapak Ibu. Ada bagian pertama, yaitu pelaksana observasi, dan bagian kedua, yaitu tindak lanjut observasi. Pada bulan Februari ini, kita mengerjakan bagian pertama di nomor satu, yaitu mengisi dokumen persiapan. Apa saja sih yang bisa kita lakukan di isi dokumen persiapan itu, yaitu kita melakukan diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwalnya kapan, ya. Oke, silakan Bapak Ibu guru klik lanjutkan. Nah, di sini sudah dicantumkan langkah-langkah persiapan observasi itu apa saja, yaitu diskusi dengan atasan. Di sini agar lebih mudah, Bapak Ibu guru bisa mengisi formulir A yang ada di lampiran Perdirjen 7607, ya. Kemudian, formulir itu diisi pada saat diskusi persiapan, ya, untuk, digunakan nanti pada saat observasi berlangsung. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu guru ya. Di sini sudah disediakan juga formulir diskusi persiapannya. Nah, biar Bapak Ibu guru nggak bingung, kenapa sih kok harus ngisi formulir ini? Tujuannya untuk apa? Di sini sudah ada ya, kita tinggal klik saja. Tujuan formulir diskusi persiapan itu yang pertama, menyepakati target perilaku, di mana guru dan atasan di sini menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Tujuan yang kedua yaitu menyepakati jadwal, di mana guru dan atasan menyepakati jadwal observasi kelas beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kelas. Nah, di sini ada saran Bapak Ibu guru, diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Jadi kuncinya satu Bapak Ibu guru ya, diskusi dengan atasan pada tahap persiapan ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu guru disuguhkan ada 3 perilaku spesifik gitu ya, 3 perilaku atau target perilaku untuk, berdasarkan indikator yang sudah Bapak Ibu guru pilih tadi. Nah, di sini Bapak Ibu guru boleh pilih salah satu, boleh pilih salah 2, atau boleh memilih tiga-tiganya, gitu ya. Kalau misalkan mau pilih satu, ya satu aja silahkan, mau pilih yang mana, yang menurut Bapak Ibu guru itu di sini target perilaku peningkatan dari, diri Bapak Ibu guru sendiri gitu ya.
Misalkan, guru melakukan komunikasi atau guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik dan lain sebagainya. Boleh gitu ya. Kemudian, eee, upaya apa saja yang akan Bapak Ibu, guru lakukan untuk mempelajari target perilaku ini? Kalau kita memilih ini, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Upaya yang Bapak Ibu lakukan apa? Misalkan yang pertama, eee, mengelompokkan membuat kelompok ya, atau membagi kelompok secara heterogen, misalkan seperti itu. Jadi bebas sih ya, Bapak Ibu guru bagaimana, mau menuliskan upayanya, seperti itu. Kemudian yang kedua misalkan, eee, tidak membagi kelompok dengan anggota yang tetap, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan apalagi ya, kalau berkaitan dengan pembagian kelompok, membagi, apa namanya, job description atau tugas ya biar biar gampang. Tugas tiap anggota kelompok dengan jelas. Nah, misalkan seperti itu. Mau dituliskan berapa Bu Nindah? Boleh berapa saja ya. Upaya target ini tidak dibatasi, cuma hati-hati karena di sini ada pembatasan karakter. Nah, ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru batasi di situ. Maksudnya hati-hati gitu ya. Nah, kemudian setelah kita selesai mengisi upayanya, maka kita lanjut ke jadwal observasi. Kapan observasi ini akan kita lakukan atau akan dilakukan oleh atasan gitu ya. Sehingga di sini disarankan diskusikan dulu dengan atasan. Misalkan karena observasi pelaksanaannya pada bulan Maret ya, misalkan saya mau tanggal 7 Maret. Oke. Kemudian jenjangnya jenjang apa? PAUD, SD, SLB, SMP, atau apa? Sesuai dengan jenjang Bapak Ibu guru mengajar. Misalkan SMA, karena saya ngajar SMA gitu ya. Kelasnya kelas berapa? Kelas 10, misalkan gitu. Pelajarannya apa? Kimia, misalkan misalkan seperti ini ya. Jadi ini sesuaikan dengan, Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru ngajar di mana, kelas berapa, dan mapelnya apa, seperti itu. Kemudian ada kolom catatan ini sifatnya opsional, bisa diisi, bisa tidak diisi, ya. Misalkan kalau mau diisi, kita isi aja jam observasi pada jam ke-34 atau 8.30 sampai 10.00. Misalkan seperti itu. Ini sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke unggah dokumen. Unggah dokumen ini sifatnya juga opsional. Dokumen apa yang bisa kita unggah? Ya, bisa RPP, bisa modul ajar, atau perangkat asesmen. Silahkan pilih salah satu. Ya, perhatikan yang diunggah itu adalah dalam bentuk format PDF. Oke. Nah, sekarang saya coba akan unggah. Nah, untuk mengunggahnya ini Bapak Ibu guru boleh memilih, salah satu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya, eee, karya yang ada di bukti karya, silakan ambil dari bukti karya. Kalau mau mengunggah langsung dari laptop atau komputernya, silakan pilih unggah dokumen, ya. Dan Bapak Ibu guru perhatikan file yang akan Bapak Bu guru unggah nantinya akan otomatis terunggah di draft bukti karya Bapak Ibu. Oke. Oke, kemudian kita misalkan saya pilih ini ya, unggah dokumen. Saya mau, mengunggah modul ajar, misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu cek sekali lagi, pastikan persiapan atau rencana persiapan yang sudah Bapak Ibu guru susun ini sudah fix ya. Karena nantinya pada saat Bapak Ibu guru mengumpulkan, draft ini, maka draft atau, yang sudah kita kumpulkan ini tidak bisa diedit lagi gitu ya, sehingga benar-benar harus kita pastikan ini sudah benar-benar fix, tidak akan ada perubahan lagi. Kalau sudah silakan klik kumpulkan. Nah, di sini ada kolom konfirmasi lagi ya, apakah kita akan mengumpulkan dokumen, karena setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Kalau sudah yakin dan memang tidak akan ada perubahan lagi, silakan Bapak Ibu guru klik kumpulkan.
Nah, jika Bapak Ibu sudah mengumpulkan, maka akan terjadi perubahan tampilan, begitu ya. Nah, ini saya mohon maaf, ini agak berbeda ya, karena, di akun Dami yang satunya tadi ada masalah, sehingga saya pindah ke akun Dami yang lainnya. Nah, di sini pada bagian pertama, ya, untuk isi dokumen persiapan akan tercentang hijau. Ya, dan di sini tidak ada tombol apapun untuk mengedit, dokumen persiapan yang sudah Bapak Ibu isi tadi. Maka Bapak Ibu guru bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Nah, di sini akan muncul jadwalnya kapan sesuai yang sudah kita isikan di dokumen persiapan tadi. Mohon maaf, ini berbeda dengan yang saya, contohkan tadi karena saya menggunakan akun dummy yang berbeda, gitu ya. Oke, untuk melihat, rinciannya, apa sih sebenarnya yang nanti akan saya lakukan? Silakan Bapak Ibu klik cek rincian. Nah, di sini ada langkah-langkah observasi yang akan dilakukan oleh atasan ya. Yang pertama, observasi akan dilakukan sesuai jadwal, apa yang sudah kita jadwalkan tadi ya. Kemudian atasan akan mengisi dokumen observasi, di mana nanti hasil observasi ini didiskusikan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut ya. Di sini sesuai dengan fokus observasi dan upaya yang sudah kita buat di persiapan dokumen tadi ya, dokumen, observasi. Kemudian persiapkan dengan matang dan semangat. Bapak Ibu bisa mempelajari rubrik observasi dan informasi lainnya yang ada di dokumen berikut. Nah, perlu diperhatikan di sini ada catatan penting nih, ada sampai dikasih, apa, di blok gitu ya. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena penilaian akhir Bapak Ibu akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu dari sebelum observasi ke setelah observasi. Ya, jadi semoga observasinya Bapak Ibu berjalan lancar ya, tetap semangat ya, eee, perhatikan benar-benar, fokus pada observasi Bapak Ibu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.